teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Semoga teman-teman berbahagia, happy dalam menjalani aktivitas hariannya. Teman-teman, pada video kali ini saya mau bahas mengenai, karena ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan, terkhusus bagi mereka yang belum mulai ternak kambing. Pertanyaannya itu menggelitik ya. Pertanyaannya itu seperti ini, Mas, bisa nggak kambing domba itu di awal ternak kambing domba itu langsung menjadi mata pencaharian utama gitu. Nah, saya coba kupas teman-teman. Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya itu memang ada banyak versi ya. Versi pertama seperti ini, bisa nggak menjadi penghasilan utama? Bisa saja, tapi memang teman-teman harus komitmennya penuh kepada usaha ternak kambing dombanya. Selain komitmen penuh, teman-teman pun harus kreatif ya, supaya dari usaha peternakan kambing dombanya itu tidak hanya mengandalkan nantinya dapat income dari jual ternak teman-teman. Karena kalau hanya sekedar jual ternak, langkah paling cepat adalah teman-teman jadi pedagang kambing domba. Namun bagi yang belum pernah usaha ternak kambing domba, mau jualan kambing domba itu kan juga tidak mudah, karena teman-teman belum tahu seluk-beluknya, belum tahu soal pengetahuannya, belum begitu paham lah intinya ya, belum punya jam terbang lah gitu. Nah ini, tapi ada beberapa yang memang awal langsung bisa. Contohnya gini, tiba-tiba melihat peluang untuk jualan kambing domba kurban. Nah, jadi ada yang posisinya itu sekedar menjualkan kambing dombanya tetangga, relasi, saudara gitu, dijual secara online atau dijual melalui bentuk relasi. Nah, ada seperti itu bisa juga. Ada yang belum beternak tetapi membantu pengusaha catering, pengusaha akikah untuk jualan menu kambing domba, misalnya kambing guling untuk pesta segala macam. Nah, itu bisa. Tapi balik lagi, teman-teman harus menguasai ilmu marketingnya. Teman-teman harus menguasai bagaimana nanti cara promosikan, bagaimana cara meyakinkan customer, bagaimana nanti melayani customer dengan baik, bagaimana nanti bisa deal gitu. Itu bisa. Nah, ini langkah tercepat syaratnya itu tadi. Nah, langkah yang tidak cepat, teman-teman ya harus ternak. Nah, kalau ternak kambing domba, baik itu pengemuan, baik itu breeding, atau milking atau susu gitu ya, teman-teman, 1-2 bulan pertama itu boleh dibilang hampir bisa dipastikan tidak ada income masuk ya, tapi dana keluar terus ya, keluar untuk investasi kandang, keluar untuk bikin pakan hijauan, keluar untuk beli kambing dombanya, untuk perawatan harian. Ini keluar terus teman-teman. Nah, ketika keluar terus, otomatis teman-teman kan dari awal harus memanajemen supaya dana yang dimiliki teman-teman ini tidak sekedar keluar terlalu boros. Jadi harus ada yang namanya pengaturan sisi keuangannya teman-teman. Nah,
memang harus bersabar ya, harus bersabar, tidak serta-merta bisa menghasilkan rupiah karena ini prosesnya panjang. Teman-teman yang awalan mau main penggemukan pun tidak bisa serta-merta tiba-tiba beli kambing domba, digemukkan, dijual, laku banyak gitu. Kelihatannya enak, tapi aslinya nggak seperti itu teman-teman. Aslinya susah ya, aslinya susah. Teman-teman harus paham yang namanya ilmu nutrisi pakan, teman-teman harus bisa milih bakalan yang baik, teman-teman harus bisa treatment kedatangan awal, proses penurunan stres kambing dombanya ketika datang. Teman-teman harus bisa untuk mengetahui dengan cepat kesukaan pakan-pakannya kambing dombanya apa, harus ngejar target, kenaikan bobot segala macam. Nah, panjang teman-teman, panjang. Bagaimana dengan yang breeding? Breeding harus lebih sabar lagi. Breeding harus lebih benar-benar waktunya panjang, waktunya panjang. Secara simpelnya, saya berani bilang bahwa breeding itu bukan bisnis cepat, teman-teman. Breeding itu bisnis bangun aset ya. Bangun aset dari sedikit menjadi lebih banyak, menjadi banyak, menjadi banyak banget gitu jumlah ternaknya. Nah, ini butuh waktu yang tidak singkat. Nah, di satu sisi mungkin bagi teman-teman yang saat ini belum punya pekerjaan pokok, terus mau mengadu nasib di usaha ternak kambing domba, ini kan butuh pemasukan nih. Bagaimana mensiasatinya? Ya teman-teman harus kreatif. Kreatifnya bagaimana? Teman-teman harus mendapatkan pendapatan bulanan. Misalnya ngolah kotoran kambing dombanya menjadi pupuk, kemudian dikemas dengan baik. Nah, habis dikemas dengan baik, kemudian dijual dalam bentuk pupuk tanaman. Nah, ini sedikit banyak akan menghasilkan rupiah. Teman-teman bisa juga sambil beternak cacing. Nah, beternak cacing medianya pakai kotoran kambing domba plus kompos misalnya gitu. Kemudian teman-teman bisa segera panen cacing. Cacingnya disetor ke pemancingan, disetor ke warung-warung pakan ternak segala macam. Nah, dapatlah income. Ada cara lain tapi tetap berproses ya. Misalnya teman-teman mengolah teman-teman mengolah kotoran kambing dombanya, kemudian dijadikan pupuk, kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Nah, teman-teman bisa nanam aneka jenis sayur, cabai, terong, tomat, nah, jahe, lengkuas, serai. Nah, ini juga ada prosesnya ya. Proses dari tanam bibit sampai panen. Nah, semua proses ini memang wajib dilalui teman-teman. Intinya secara normalnya teman-teman harus bersabar supaya bisa menghasilkan rupiah. Nah, dalam waktu 1 bulan 2 bulan, kalau sistemnya penggemukan, sistem breeding, sistem susu, sistem susu ini peternak kambing perah ini yang kemungkinan besar bisa untuk mendapatkan income harian. Hanya saja teman-teman pun harus paham banget mengenai kambing perah itu, bagaimana merawatnya, bagaimana bisa menghasilkan susu 2 liter, 3 liter, bagaimana nanti cara merahnya, bagaimana nanti menjual hasil susunya sehingga menjadi pendapatan harian. Nah, itu. Nah, idealnya seperti apa sih kalau untuk ternak kambing domba itu? Idealnya begitu teman-teman ada dana nganggur, silahkan mulai sedikit demi sedikit. Mulai dari persiapan lahan pakan, mulai dari bikin kandang yang kecil dulu disesuaikan dengan kemampuan pakannya, mulai ngisi ternak kambing dombanya, dan mulai berproses untuk menikmati usaha ternak kambing dombanya. Plus harus variasi seperti yang saya sampaikan tadi, supaya ada tambahan income. Jadi income-nya tidak hanya sekedar nanti fokus kepada jual kambing atau jual dombanya. Nah, ini teman-teman,
Jadi ketika teman-teman punya duit dingin, duit nganggur gitu, segeralah mulai ternak kambing domba, sehingga nanti lambat laun akan menjadi besar usahanya. Lambat laun memang bisa, bahkan bisa dijadikan bisnis sampingan yang hasilnya lumayan baik, atau bahkan bisa menjadi bisnis utama dari keluarga teman-teman semua. Seperti saya tidak punya pekerjaan lain, pekerjaannya hanya ngurusi kambing domba, berikut bisnis-bisnis pendampingnya ya itu. Tapi semua itu butuh prosesnya, tidak singkat, prosesnya memang panjang. Nah, bagi teman-teman yang posisinya sedang galau, saya berani pastikan bahwa teman-teman harus memikirkan jauh-jauh, memikirkan dengan matang bagaimana nanti teman-teman memulai ternak kambing, ternak domba, tapi segera bisa berpenghasilan. Nah, karena itu kan yang dicari. Nah, jadi teman-teman semua jangan salah langkah, jangan terbawa ambisi, terlalu banyak nonton YouTube yang kelihatannya memang kandangnya keren-keren gitu. Karena semua kandang keren yang ditampilkan di YouTube oleh para YouTuber dunia peternakan kambing domba ini, mereka semua pasti melewati proses panjang. Mereka sudah jatuh bangun, mereka sudah ketemu rugi, ketemu untung gitu. Jadi semua ada prosesnya teman-teman. Semua ada prosesnya, semua dikembalikan kepada teman-teman semua. Bagaimana menyikapi prosesnya? Apakah bisa menikmati prosesnya? Apakah bisa kreatif? Apakah teman-teman mau menimba ilmu dan kemudian menerapkannya? Apakah teman-teman sudah dapat dukungan dari orang-orang sekitar, keluarga, anak istri, orang tua, tetangga, teman gitu? Nah, ini semua yang harus diyakinkan dulu. Kalau sudah yakin, mulailah start ketika teman-teman punya dana dingin atau dana nganggur gitu. Mulailah secara bertahap demi setahap. Oke teman-teman. Nah, ini sekilas mengenai usaha ternak kambing domba bagi pemula. Bisa enggak langsung menjadi pendapatan utama. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semangat selalu. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan bisa di-share di akun medsos teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Semoga lebih meyakinkan teman-teman untuk lebih serius mendalami dunia pertanian, perkebunan, dan peternakan. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.